Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PBB, PBHTB, dan Bea Matra yang disusun oleh Dia Siti Fatimah dengan NIM 053, yang kedua Salma Desta Wasilah Maghfirah dengan NIM 055, yang ketiga Erlita Widya Wulandari dengan NIM 065. Selanjutnya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Pengertian PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan, keadaan subjek atau siapa yang ikut membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Yang selanjutnya adalah objek PBB. Objek PBB yang pertama adalah bumi, permukaan bumi, tanah dan perairan, dan tubuh bumi yang berada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Yang kedua, bangunan. Konstruksi, teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan, contoh rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, dan gedung bertingkat. Yang selanjutnya adalah dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati atau Wali Kota serta memperhatikan yang pertama, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, nilai perolehan baru. Dan yang keempat, penentuan nilai jual objek pajak pengganti. Yang selanjutnya adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. NJOP-TKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP untuk setiap daerah, kabupaten atau kota setinggi-tingginya adalah 12 juta dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP-TKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP ditetapkan sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak sesuai Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011. Yang selanjutnya adalah tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk NJOP sampai dengan 1 miliar ditetapkan sebesar 0,1%. Yang kedua, untuk NJOP di atas 1 miliar ditetapkan sebesar 0,2%. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak sebesar 10 juta. Selanjutnya adalah contoh dari PBB. Wajib pajak mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual Rp300.000 per meter persegi. Bangunan seluas 400 meter persegi dengan nilai jual Rp350.000 per meter persegi. Taman seluas 200 meter persegi dengan nilai jual Rp50.000 per meter persegi. Pagar sepanjang 120 meter dan tinggi rata-rata pagar 1,5 meter dengan nilai jual Rp175.000 per meter persegi. Hitung PBB-nya. Yang pertama, NJOP tanah
atau B 800 kali 300.000 sama dengan 240 juta. NJOP bangunan yang pertama rumah dan garasi 400 dikali 350.000 sama dengan 140 juta. Taman 200 kali 500 kali 50.000 adalah 10 juta. Pagar 120 kali 1,5 dikali 175.000 sama dengan 31.500. Total NJOP bangunan adalah 100.081.500. Total NJOP bumi dan bangunan adalah 400.021.500. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah 10 juta. Nilai jual objek tidak kena pajak adalah 411.500. Tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah 0,1%. PBB terutang 0,1 dikali 411.500 sama dengan 400.011.500. B. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan pajak BPHTB DPP atau dasar pengenaan pajak PBHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau disingkat menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi dan nilai pasar. Jika nilai NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, maka NJOP PBB dapat dipakai sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. Kapan atau saat pembayaran BPHTB? BPHTB harus dibayar apabila melakukan salah satu hal berikut. Yang pertama, akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani oleh PPAT atau notaris. Yang kedua, risalah lelang untuk pembelian telah ditandatangani oleh kepala kantor lelang atau pejabat lelang yang berwenang. Yang ketiga, dilakukannya pendaftaran hak oleh kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota madya dalam pemberian hak baru atau pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim dan hibah wasiat. Yang tidak dikenakan BPHTB apabila hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat dengan asas timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Tarif besarnya BPHTB. A. Tarif BPHTB adalah sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. B. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP tidak kena pajak diterapkan sebesar 60 juta yang sewaktu-waktu besarnya dapat dirubah oleh peraturan pemerintah. C. Nilai perolehan karena hak waris dalam satu daerah, sedarah atau keturunan garis lurus satu seradat ke atas atau ke bawah dengan pemberian hibah termasuk istri atau suami. NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah sebesar 300 juta. Contoh soal, pada tanggal 7 Februari 2016, Tuan Arman membeli sebidang tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP sebesar 320 juta, sedang NPOP TKP-nya 60 juta. Perhitungan BPHTB yang terutang adalah NPOP sebesar 320 juta, NPOP TKP sebesar 60 juta. Jadi NPOP TKP 260 juta, BPHTB terutang 5% dikali 260 juta sama dengan 13 juta. C. Bea materai. Subjek bea materai.
pihak atau para pihak penerima atau yang mendapatkan manfaat, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal, kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misal, surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai. Tarif bea materai. Dikenakan bea materai dengan tarif 6.000 apabila 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya atau surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Kedua, akta-akta notaris yang termasuk salinannya. Ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat, pembuat akta tanah atau PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah nominal lebih dari 1 juta. Dikenakan bea materai dengan tarif 3.000 apabila 1. Surat yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. 2. Cek dan biliet giro tanpa batasan nominal. 3. Surat berharga yang nilai nominalnya sampai dengan 1 juta. Saat terutangnya bea materai. 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi, bukan pada saat ditandatangani, misal kwitansi dan cek. 2. Dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli. 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia, bea materai yang terutang pemateraian kemudian. Catatan, pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos dengan dikenakan sanksi sebesar 200% dari materai yang kurang dibayar atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.